Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para rawuh, para jamaah pengajian malam Selasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini semata-mata kita semua mencari ridha Allah. Ridha Allah yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu dinaungi pada langkah-langkah kita oleh naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para hadirin rahimahullah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Fawaidul Mukhtarah halaman 140 sampai 141, beliau mengatakan, qala al-imamu Al-Ghazali, idza lam yastati'il musalli ayyahsha'a fi jami'i sholatihi yambaghi ayyahsha'a fi salasati mawadi'a. Imam Al-Ghazali dawuh, qala al-imam Al-Ghazali, idza lam yastati' al-musalli an ayyahsha'a fi jami'i sholatihi, apabila orang sholat tidak bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat keseluruhan sholatnya, mulai dari pertama sampai terakhir, yang bagi ayat sya'a fi salasati mawadi'a. Kalau orang sholat itu tidak bisa khusyuk sepanjang sholatnya, maka hendaklah, dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, maka hendaklah orang yang sholat itu bisa khusyuk dalam 3 rakaat. Cakap apabila kaulah saran panjenengan tak bisa khusyuk selama sholat, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari takbir sampai salam, tidak bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa hudurul qalbi, hatinya tidak bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena min masyagilid dunya, karena di pikiran kita ini terbesit kesibukan dunia, sehingga sholatnya tidak bisa khusyuk. Maka dawuhnya Imam Al-Ghazali, minimal lendak iso khusyuk selama sepanjang sholat, minimal minimal kita ini bisa khusyuk
konsentrasi pada 3 tempat. 3 tempat ini juga ada di dalam sholat. Yang pertama, ila qaulihi, yang pertama inda qaulihi, yang pertama inda qaulihi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus para rawuh, ketika kita ini sampai kepada lafaz du'aul iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nyampe kalimat itu kita usahakan betul-betul khusyuk kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi nyampe di kalimat itu, ketika kita mengucapkan kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kita khusyuk. Ini kisah pertama. Jadi ketika pendek kan, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, ini pendek. Dan saat kita mengucapkan ini wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadap kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi khusyuk. Tadi khusyuk. Pengguan macam ini pengguan. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini pengguan. Ini yang pertama. Yang kedua, inda qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika kalau sareng panjenengan membaca Fatihah, depak lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau sareng panjenengan khusyuk hadir atalika, hadir Allah, enak Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata persiapan dulu. Telepon Imam Al-Ghazali. Ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini betul-betul khusyuk. Iyyaka da'adunan Gusti, na'budu kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka berda'adunan Gusti, nasta'inu kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk pakai iya karena itu ate kalau sareng panjenengan ponsel enak lain. Penghusyuk langsung enak ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3, inda qaulihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itu tahiyat. Ketika kita membaca tahiyat, kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nah, ketika urusan panjenengan baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, urusan panjenengan konsentrasi khusyuk ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Al-Ghazali itu memberikan solusi
ini kan ada beberapa pendapat. Ada pendapat Imam Madhab keempat itu mengatakan khusyuk itu adalah fardunya sholat. Ada yang mengatakan syarat sahnya sholat. Imam Syafi'i sebagai madhab kita mengatakan bahwa khusyuk itu tidak termasuk fardunya sholat. Jadi makanya tak khusyuk, sholatnya sah, tapi makruh, bahkan bisa menghilangkan pahala sholat. Ini kan menurut Imam Syafi'i. Jadi Allah, khusyuk itu dimulai dari takbir Allahu Akbar, hadir di hati kita, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara khusyuk. Para ulama ada caranya khusyuk. Salah satunya adalah kita menunduk. Pandangan kita tertuju kepada tempat sujud kita. Jadi begitu kita sholat, mata kita dan kepala kita menunduk tertuju kepada sajadah sebagai tempat kita sholat. Itu salah satu cara untuk bagaimana kita khusyuk. Walaupun khusyuk kita semua imam yang empat, jadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini kesepakat bahwa khusyuk itu adalah hal yang paling penting dalam sholat. Khusyuk itu hal yang paling penting dalam sholat. Sehingga kalau kita tidak khusyuk, maka sholat kita ini seakan-akan tidak ada arti, tidak ada artinya. Ini kesepakat, Pak. Ulama yang empat ini kesepakat. Cuma bagaimana ketika kita berbicara hukum fikih, maka imam yang empat ini ada perbedaan pendapat. Termasuk Imam Syafi'i yang kita anut mengatakan bahwa khusyuk itu tidak termasuk fardunya sholat. Akan tetapi khusyuk itu penting. Konsentrasi betul dalam sholat, pikiran kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan penting. Penting. Makanya kira kalau seorang panjenengan berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk di dalam sholat. Makanya Imam Al-Ghazali, Imam Tasawuf, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa khusyuk itu termasuk fardunya sholat, tapi bukan yang mutlak. Ini kan dari Imam Al-Ghazali, bukan mutlak, harus wajib fardu. Apabila tidak dikerjakan maka tidak sah. Bagaimana pendapat sebagian ulama. Tapi menurut Imam Ghazali, khusyuk itu fardunya sholat, tapi tidak mutlak, tergantung kemampuan orang yang sholat, tergantung situasi dan kondisi kemampuannya orang yang sholat. Makanya dalam kitab Fawaidul Muqarrar itu dikatakan, idza lam yastati'il musalli ayyahsha'a fi jami'i sholatihi fayabghi ayyahsha'a fi salasati mawadi'ah. Dari kalau orang sholat itu tidak mampu untuk khusyuk sepanjang sholatnya, paling tidak kudu khusyuk pada 3 tempat itu tadi. Kalau misalnya usaha telok terkenangan ini khusyuk, Pak. Saya pertama kini kata ketika kita membaca ini wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardh. Usaha khusyuk. Nomor 2, inda qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor 3, inda qaulihi assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ini khusyuk Pak, khusyuk. Kita kemudian bahasa sederhananya, walaupun saya kata khusyuk, tak pernah apa. Tapi terlalu diusaha khusyuk. Jadi ngireng, mulai makin kalau saya panjenengan mau sholat, makin pikiran nika makaman, Allahu Akbar, makaman kok. Lagi, mau sampai kita ngakan, barang kita nganek, tiba kita sarapan kan sini, makaman. Dan ini kan mau tempat ketelur, ini kan mau nambah tak mampu, aku khusyuk, telur ini mau tak, mau cengelangnya mau. Jangan angin-angin. 3 ini usahakan betul-betul konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di doa kita, inni wajjahtu wajhiya lillahi. Makanya kalau sholat itu kan dalam kitab I'anatul Talibin kan tangan ini Allahu Akbar. Ini ke kanan ini kan agak miring begini. Apa ngalen ke atep. Biar artinya kayak tekuk malah selalu khusyuk. Lah ketika sampai sekarang buat gula, tapi saya nyamannya akan diberi seni ke Pak. Maksudnya kan orang cok nih. Dengar. Ketika inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin wa khusyuk. Ini kan. Ini usaha kita kalau dia mau rasa rekor. Kalau Imam Al-Ghazali ini bahaya dia. Memang khusyuk itu wangil. Sekelas Imam Syafi'i dalam kitab Bani itu mengatakan bahwa annal khusyu'a sohbun jiddan. Pekerjaan khusyuk dalam sholat itu wangil, sulit. Kenapa? Begitu Allah Akbar, pikiran mengaman. Pikirannya kemana-mana. Tapi tidak benar-benar lebih baik sholat pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Udah itu. Ini kan cuma boleh. Lebih baik sholat dengan pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Ini kemau paling bawah nih kemau. Gimana bisa kita sholat pikirannya jangan kemana-mana, terutama dalam 3 hal ini menurut Imam Al-Ghazali. Nah ini kan para mustajab kira kita amalkan, kita sholat walaupun tak khusyuk seluruhnya sepanjang sholat minimal 3 tempat ini kan kita khusyuk, konsentrasi, penuh hadir qalbi, hadirnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga